Peran strategis birokrasi dalam pelayanan publik di era modern. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Syuhada, kelas A Administrasi Publik. Dalam video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu peran strategis birokrasi dalam pelayanan publik di era modern. Di tengah perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, birokrasi dituntut untuk terus bertransformasi menjadi lebih responsif, efisien, dan transparan. 1. 3 fungsi utama menurut David Osborne. Pelayanan servis. Fungsi utama birokrasi adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam bentuk administrasi, bantuan sosial, pendidikan, maupun kesehatan. Di era modern, pelayanan ini harus cepat, mudah, dan ramah pengguna. Pembangunan development. Birokrasi juga berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Baik fisik maupun non-fisik, birokrasi menjadi pelaksana kebijakan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, hingga pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan umum (General Government). Fungsi ini mencakup pelaksanaan berbagai tugas pemerintahan, seperti pembuatan regulasi, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, dan penegakan hukum. Birokrasi juga menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Kedua, prinsip-prinsip pelayanan publik. Agar pelayanan publik berjalan optimal, maka harus mengikuti prinsip-prinsip sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menpa Nomor 63 KEP atau M, 4 Juli tahun 2003. Beberapa prinsip tersebut antara lain: sederhana, prosedur tidak berbelit-belit, jelas, informasi mudah dipahami, pasti, layanan memiliki kepastian waktu dan biaya, aman, terjamin dari aspek hukum dan perlindungan data, terbuka, masyarakat bisa mengakses informasi layanan, efisien dan ekonomis, meminimalisir waktu dan biaya, adil dan merata. Semua warga negara mendapat layanan setara, tepat waktu. Layanan diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Ketiga, contoh nyata pelayanan publik oleh birokrasi. Contoh implementasi birokrasi dalam pelayanan publik antara lain, digitalisasi layanan Dukcapil. Sekarang banyak kabupaten atau kota yang menyediakan layanan dokumen kependudukan secara online, sehingga masyarakat tidak perlu lagi antre lama. Pelayanan kesehatan berbasis digital. Beberapa puskesmas kini memakai sistem antrean digital, bahkan konsultasi online. Inovasi daerah. Misalnya, Kabupaten Banyuwangi memiliki program Smart Kampung yang mengintegrasikan layanan desa dalam satu sistem terpadu berbasis teknologi. Namun, masih ada juga kendala seperti proses perizinan usaha yang lambat karena terlalu banyak tahapan birokrasi atau belum terintegrasi dengan sistem online. Keempat, faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan dan solusinya. Beberapa faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan publik antara lain: sumber daya manusia. Kurangnya pelatihan dan keterampilan pegawai membuat pelayanan menjadi lambat dan tidak ramah. Teknologi. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur digital yang memadai. Budaya birokrasi. Masih ada budaya kerja yang kaku, tidak terbuka pada inovasi. Pengawasan. Lemahnya pengawasan membuat pelanggaran prosedur sering terjadi. Solusi yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kompetensi ISN melalui pelatihan rutin, mendorong digitalisasi dan penggunaan teknologi informasi, membangun budaya kerja yang adaptif dan berorientasi pada hasil, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memberikan evaluasi dan pengawasan terhadap pelayanan. Berikut pendapat pribadi saya. Menurut saya pribadi, birokrasi itu punya peran besar dalam membentuk wajah pelayanan publik. Kalau birokrasinya baik, maka masyarakat pun akan merasakan manfaatnya secara langsung. Tapi kalau birokrasinya lambat dan tidak responsif, maka kepercayaan masyarakat juga bisa turun. Makanya, di video ini saya ingin membahas lebih dalam tentang peran strategis birokrasi dalam pelayanan publik, terutama di era modern seperti sekarang. Kita akan lihat fungsi-fungsinya, prinsip pelayanannya, serta tantangan dan solusinya. Kesimpulannya, birokrasi memegang peranan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk menjawab tantangan era modern, birokrasi harus berubah,
lebih cepat, lebih terbuka, dan lebih profesional. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari perubahan birokrasi ke arah yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan menyimak pembahasan materinya hingga akhir.